Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu, mari sama-sama kita membaca doa ikuti setelah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul muhtaram, para ustaz yang saya hormati, al-muhtaram Ustaz Marham dan para ustaz bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan pujian ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala menyenangkan kita semuanya untuk bersilaturahmi di tempat ini. Dan mohon maaf tempat manasiknya berubah dari bawah ke atas karena tadi ada HPS. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam bermanasik dan memantapkan niat kita melangkah ke tanah suci. Bapak ibu-ibu, menuju Mekah Madinah itu ternyata suasana hatinya beda dengan berangkat kemanapun juga di muka bumi. Silakan Bapak Ibu rasakan suasana hati akan ke Mekah beda akan ke Singapura dengan ke Singapura. Besok mau ke Singapura sekarang biasa-biasa aja. Apalagi kalau besok mau ke Singapura. Mohon maaf Bapak Ibu yang namanya umroh dengan bus Turki ini minimal maksimal paling lama 12 hari 13 hari. Tapi yang namanya beresin koper nggak beres-beres. Koper diambil, dimasukin baju, dikeluarin lagi. Untung koper besarnya sudah dibawa kemari. Kalau habis ini pulang ke rumah dan kopernya belum dibalik, belum dibawa kemari, pasti dibuka lagi. Jamaah rahmatullah, orang berangkat umrah itu kadang-kadang banyak yang stres. Pertama stres karena banyak orang yang ngomong kalau seandainya di sini tukang mukul di sana dipukul, kalau di sini tukang nyubit di sana dicubit. Makanya banyak orang yang mau pergi haji stres. Stres kenapa? Takut dibales. Mohon maaf kalau Allah Subhanahu wa taala berperang pada kayak saya, satu dosa langsung dibayar kontan di muka bumi ini. Dosa gede-gede dah. Satu dosa dibayar satu bisul, insya Allah kita bisulan semua. Tapi jamaah rahimahullah, alhamdulillah dengan doktrin ini ternyata jamaah Indonesia itu di Mekah Madinah itu paling baik-baik, paling gampang diatur. Dan pengemis di Mekah Madinah itu senang banget kalau melihat orang Indonesia. Orang Malaysia mereka sebut bakhil, tapi orang Indonesia mereka sebut baik. Kenapa sebabnya? Karena tiap pengemis pasti dikasih oleh orang Indonesia. Padahal bisa jadi di Jakartanya pelit. Nah, berangkat ke sana kok berubah jadi baik. Karena ternyata orang tua kita dulu, guru-guru kita dulu suka memberikan doktrin. Apa doktrinnya? Kalau satu ketika bisa berangkat ke Mekah Madinah, ada yang minta-minta jangan ditolak. Kenapa? Takutnya yang minta-minta itu malaikat. Kan guru kita ngomong. Nah, para jamaah pun saking baiknya jamaah Indonesia, ada jamaah kita yang pulang sholat ngantri desek-desekan di pintu masjid. Pulanglah ke hotel, tiba-tiba dompet yang sedang desek-desekan, dompet tidak yang disimpan di kantong belakang kita. Pas pulang ke hotel dia ngadu ke ustadznya, Ustadz ada apa-apa? Alhamdulillah Ustadz kata dia, dompet saya diambil malaikat. Mohon maaf, ustadznya bingung sambil nanya, Bapak, yang namanya malaikat itu ada 10, ada Jibril, Mikail, Israfil, terus sampai Munkar Nakir, Malik Ridwan.
Bapak saya pengen tahu di antara 10 malaikat ini mana malaikat yang tugasnya nyopet. Tapi yang pasti Bapak Ibu, kenapa muncul rasa khawatir? Kenapa muncul rasa takut? Tidak lain dan tidak bukan, karena ternyata orang yang datang ke tanah suci nanti disunnahkan mengucap salam. Salam tanah haram bukan assalamualaikum. Salam tanah haram tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, Bapak Ibu, talbiyah ini ternyata kata Nabi dijawab oleh para malaikat. Dan jawaban malaikat itu ada dua. Ada kelompok orang yang datang ke tanah suci dijawab oleh para malaikat labbaika wa sa'daika. Hei tamu Allah, masuk, silahkan masuk, kebahagiaan buat ini. Tapi ternyata kata Nabi, ada juga kelompok orang yang datang ke tanah suci, padahal bajunya dia ganti dengan baju ihram, padahal mulutnya bertalbiyah, padahal kakinya sudah masuk tanah haram. Malaikat menjawab dengan jawaban yang kedua. Apa jawaban kedua? Kata malaikat, la labbaika wa la sa'daika. Siapa yang manggil ente? Jasadnya sampai ke Mekah, rohnya ditolak oleh Allah SWT. Kenapa ditolak oleh Allah rohnya? Kata malaikat, zaduka haram, bekal yang kau bawa uang haram. Rahilatuka haram, ongkos yang kau bayarkan uang haram. Karena itu Bapak Ibu, mulailah awali perjalanan kita ini dengan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita masih punya 2 malam, malam ini dan malam besok. Silakan tiap malam dan 2 malam ini untuk sholat sunat taubat kepada kita. Bapak Ibu, nanti pada hari Rabu, Bapak Ibu, sebelum berangkat ke bandara, sempatkan orang untuk melaksanakan sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar itu bagaimana? Sholat sunnah 2 rakaat sebelum berangkat dari rumah. Niatnya bagaimana Ustaz? Niatnya bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatan lis-safari raka'ataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah safar 2 rakaat karena Allah SWT. Silahkan Bapak Ibu sholat sunnah ini. Rakaat pertama bacalah Fatihah dengan surat Al-Kafirun. Rakaat kedua Bapak Ibu silahkan baca surat Al-Fatihah, kemudian silahkan baca surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, maka Bapak Ibu bisa menggantinya dengan membaca Qul Hu. Sama. Mohon maaf, saya tadi disebut tadi nenek-nenek itu nggak hafal surat Al-Ikhlas, tapi kalau Qul Hu hafal. Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu akan berangkat pada hari Rabu, ya, tanggal 21 Februari insya Allah dengan menggunakan Turkish Airlines atau TK57 yang insya Allah akan terbang pada jam 21.40, jam 10 lebih 40 malam insya Allah, jam 9 lebih 40 malam. Para jamaah rahimahullah, mohon Bapak Ibu 3 jam sebelum keberangkatan sudah berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pengalaman kami TK ini Bapak Ibu, Turkish Airlines ini 1 jam sebelum penerbangan mereka sudah disuruh masuk. Sudah disuruh masuk apa namanya? Udah boarding ya rahimahullah biasa. Karena itu mohon 3 jam sebelum keberangkatan, mungkin maghriban di bandara. Dan kalau Bapak Ibu sholat maghrib di bandara, insya Allah ibu-ibu bapak sudah bisa menjamak takdim dengan isya. Kalau di rumah Bapak Ibu itu belum bisa. Kenapa belum bisa mengqashar, belum bisa menjamak dan mengqashar? Karena syarat mengqashar itu 1, ayyakuna multabisan bisafar. Orang itu harus sudah disebut musafir. Kalau di rumah mah belum sebut musafir, tapi kalau sudah di bandara, insya Allah musafir. Karena itu maghriban Bapak Ibu insya Allah bisa di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Lalu jemaah rahimahullah silahkan kumpul di Terminal 3. Usaha Terminal 3-nya di mana? Kan luas Terminal 3 tuh. Bapak Ibu besok di Terminal 3 cari restoran namanya Sate Khas Senayan. Nah, kalau sudah ketemu Sate Khas Senayan, silahkan kumpul di depannya. Jadi bukan di dalamnya, di
mana? Di depannya insya Allah. Bapak Ibu insya Allah boarding pass besok akan dibagikan, paspor juga akan dibagikan, dan insya Allah Bapak Ibu 21.40 Bapak Ibu akan terbang ke Istanbul sekitar 11 jam. Jadi ke Istanbul itu membayar hotel Pak, ya kan? 11 jam insya Allah non-stop, dan turun insya Allah di bandara Atatürk insya Allah di Istanbul Bapak Ibu. Subuh kira-kira. Biasanya adzan subuh baru sampai biasanya. Bapak Ibu mohon pergunakan waktu di atas pesawat untuk istirahat, karena begitu turun di bandara kita nggak ke hotel. Ke hotel malam, langsung muter. Bapak Ibu akan dibawa ke bursa, nyebrang pakai pakai ferry yang rahimahullah. Bursa itu apa? Bursa itu tidak lain dan tidak bukan ibu kota Turki Utsmani. Baik Bapak Ibu, insya Allah setelah muter-muter, dan insya Allah bapak-bapak akan Jumatan di bursa. Bapak Ibu, saya ingatkan, Istanbul atau Turki itu madhabnya Hanafi. Di sana adanya tetap 2 kali kayak di kita. Cuman ada yang beda. Salah satu bedanya kalau amin, ya kan, itu pelan. Saya pernah jamaah rahimahullah Jumatan di Istanbul. Kita 30 orang berada di tengah-tengah masjid, dengerin khutbah pakai bahasa Turki. Tapi tumbennya 30 orang nggak ada yang ngantuk. Saya di Jakarta pakai bahasa Indonesia aja mau 50. Itu bapak-bapak ternyata begitu saya naik baca doa, Bu. Doanya apa? Bismika Allahumma ahyina bismika. Apalagi bapak kalau khutbah Jumat di kantor pakai AC, alamat pulas. Nah, jemaah rahimahullah, selesai khutbah, imam maju ke depan, baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waraddallin. Kita nih yang biasa di Indonesia, 30 orang teriak amin. Yang lain nggak ada yang keras. Selesai sholat, semasjid melototin kita. Jamaah ngelek saya, Ustaz, kenapa saya jadi melototin? Oh iya, saya baru ingat, madhab Hanafi aminnya nggak keras. Aminnya cuma didengar oleh diri sendiri. Karena itu besok Jumatan jangan teriak amin. Yang orang makhluk itu diantaranya. Itu para orang makhluk karena madhabnya beda dengan madhab kita. Madhab Syafi'i di sana pakainya madhab Hanafi. Baik Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu hari Minggunya Bapak Ibu akan langsung terbang ke Madinah Munawwarah, dan terbang ke Madinahnya tengah malam. Jadi mohon maaf setelah muter-muter seharian, langsung jam 9 dibawa ke bandara. Ya mohon maaf ini tur ini capek lumayan. Ya mohon ke Madinah langsung, dan ketika di Madinah Bapak Ibu mohon maaf, insya Allah setelah imigrasi Bapak Ibu keluar, koper besar tidak usah diambil. Koper kecil kalau sempat diambil silahkan diambil. Tapi kalau seandainya disuruh keluar, keluar aja. Bapak Ibu mohon maaf, di Istanbul tidak ada porter. Gimana dong kalau mau ngambil troli pakai uang lira 1 lira. Koin dimasukin, baru bisa bisa diambil. Lah Ustaz gimana jadi lira? Sekarang saya punya nggak punya juga, saya juga yang 50 gitu kan. Ini begitu ya, alhamdulillahnya ke Istanbulnya langsung dari Jakarta. Karena langsung dari Jakarta, insya Allah kopernya belum beranak. Nah yang masalah itu kalau seandainya ke Istanbulnya dari Madinah, dari Mekah, pasti berat. Allah, kenapa? Karena kopernya hamil, bahkan udah punya cucu. Baik Bapak Ibu, insya Allah langsung ke Madinah Munawwarah. Di Madinah insya Allah koper akan di-handling oleh kita semuanya. Jadi Bapak Ibu langsung aja ke bis insya Allah. Dan dari bandara ke hotel insya Allah sekitar setengah jam. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menuju ke hotel, tolong perbanyak baca sholawat. Sholawatnya boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pakai Sayyidina sholawatnya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting jangan ribut berebut Sayyidina. Kenapa sebabnya? Karena saya kemarin ceramah di Cikarang. Para jamaah rahimahullah ternyata di Cikarang ada yang berantem cuma gara-gara Sayyidina. Bahkan saya ketika mau sholat jamaah rahimahullah dijagain nggak boleh sholat di dalam. Saya tanya sama tukang ojek yang mangkal, kenapa kok masih ditutup?
dijagain kita mau sholat duhur nggak bisa. Dijawab sama tukang ojek yang mangkal, Pak Haji, ini masjid sengaja ditutup karena tadi di masjid ada yang berantem. Siapa yang berantem? Itu Pak Haji, kelompok yang salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ribut berantem sama kelompok yang salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Terus Pak Haji, mereka tadi ribut pada berebut sayyidina. Untung Pak Haji, saya mah nggak pernah sholat katanya. Insya Allah Bapak Ibu perbanyaklah ibadah di Masjid Nabawi. Sholatun fi masjid hadza kata Nabi. Sholat di masjidku ini kata Rasulullah afdalu, lebih afdal min alfi rakaatin, dari 1000 rakaat fi masiwahu, di selain dari Masjid Nabawi. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram nanti di Mekah. Fa innahu bi mi'ati alfi rakaatin, di Mekah 100.000 kali. Yang pasti kalau sholat di Masjid Haram, kalau sholat di Masjid Nabawi, nggak usah bawa-bawa kalkulator. Kalau saya sholat hitung pahala, karena ngitung pahala terus, ada jamaah pulang umroh nggak mau sholat lagi. Pasti tanya, Bapak nggak pernah sholat lagi? Tenang Pak Ustaz, saya masih punya deposito. Ustaz malah kita kembalikan ke Allah. Bapak Ibu juga. Bapak Ibu, mohon maaf, sekarang ini kalau untuk ke Raudhah, orang yang datang ke Madinah dipersilahkan ke Raudhah 1 kali. Ustaz gimana sekarang kalau kita ngedownload nusuk? Yang pakai nusuk tidak akan pernah dilayani. Jadi sekarang masuk ke Raudhah harus pakai tas. Ustaz, kita gimana tasnya? Insya Allah diurus oleh LRA. Tolong doakan mudah-mudahan bisa keluar. Karena jamaah Rimakwa Tasrih ini baru bisa diurus kalau jamaahnya sudah masuk Saudi. Ada yang kemarin protes, Ustaz gimana? Kenapa nggak diurus dari jauh-jauh hari? Pak Saudi punya aturan sendiri yang bisa diurus Tasrihnya kalau sudah masuk Saudi baru bisa di-entry. Itu jamaah Rimakwa. Nah bapak-bapak masuk Saudi, insya Allah masuk Madinah langsung sekitar 2 malam 3 hari Bapak Ibu punya kesempatan di sana. Tolong doakan semoga bisa keluar tasrehnya. Nah kalau tasrehnya sudah keluar, Bapak Ibu tolong tepat waktu kumpulnya. Kalau Bapak Ibu tidak tepat waktu, maaf, tidak ada kesempatan lain. Apa yang dilakukan di Raudhah? 1. Sholat sunnah mutlak. 2. Sholat sunnah hajat. Saya anjurkan tidak lebih dari 4 rakaat. Kenapa sebabnya? Di belakang antri. Gak usah egois para jemaah. Nah para jemaah Rimakwa, insya Allah Bapak Ibu akan diatur juga ziarah nanti ke tempat-tempat masjid di Madinah. Insya Allah akan ke Masjid Quba, Hasan Kiblatain dan tempat-tempat yang lainnya, termasuk akan ke Gunung Korma. Jadi urusan korma, urusan oleh-oleh, jemaah Rimakwa di Istanbul silahkan, ya kan? Di Istanbul silahkan, di Makkah, di Madinah lebih bagus, lebih baik. Kenapa sebabnya? Di Madinah santai, ya kan? Ibu-ibu berangkat sholat zuhur nggak bawa apa-apa, pulang bawa kresek. Asar juga begitu. Di Makkah nanti nggak ada tempat-tempat kayak begitu lagi, hotel langsung masjid. Karena itu mendingan di Madinah. Nah, kalau belum beres juga, ya udahlah, Kang Abang aja di Madinah sama aja. Bapak Ibu insya Allah akan di kota Madinah itu 2 malam 3 hari, ya, makan pagi, makan siang, makan malam, semuanya di hotel insya Allah. Nah Bapak Ibu, insya Allah jamaah Rimakwa pada hari Selasa besok, Selasa depan besok, Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah. Ustaz jam berapa kita tinggalkan Madinah? Insya Allah ba'da zuhur. Lah kalau pada zuhur pagi ngapain? Pak, Bu, sebelum tinggalkan Rasulullah tolong pamitan sama Rasulullah. Kalau Bapak Ibu nggak pamitan, songong namanya. Ini bukan kata saya, kata Imam Nawawi dalam Ibah fi Manasik Haji wal Umrah. Saya datang ke rumah Bapak masuk, saya pulang sendiri-sendiri, diam-diam, sopan nggak kira-kira? Nah karena itu jamaah Rimakwa, silahkan pagi-pagi nanti habis sholat subuh para ustadz akan mengantar Bapak Ibu salam di belakang kubur Nabi. Lalu silahkan Bapak Ibu pamitan sendiri-sendiri. Bagaimana cara pamitannya? Bapak Ibu masuk masjid, sholat duha. Selesai sholat duha, Bapak Ibu ucapkan salam dari jauh. Salamnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu silahkan bicara, ya Rasul,
saya pamit akan tinggalkan kota Madinah. Ya Rasul, ya Allah, saya mohon kalau bisa tahun depan saya bisa kembali. Kalau bisa setiap tahun saya bisa datang ke Madinah ini. Kalaupun kau tidak berikan kesempatan itu pada saya, tolong ketika saya wafat, wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah jamaah rahimakumullah. Setelah itu selesai itu silahkan Bapak Ibu kembali ke hotel. Di hotel apa? Silahkan mandi. Sebelum kita ihram disunnahkan terlebih dahulu satu mandi. Mandi apa? Mandi sunnah ihram. Apa bedanya dengan mandi biasa? Bedanya cuma niat. Mandinya bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Mulut berkata begitu, hati kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki silahkan bersihkan, silahkan siram jemaah. Kuku-kuku yang panjang potong, rambut yang nggak rapi rapihkan, kumis yang berantakan silahkan rapihkan, jenggot yang berantakan silahkan rapihkan, bulu-bulu yang lainnya yang panjang silahkan rapihkan. Bapak ibu-ibu kalau punya wangi-wangian, pakaiin wangi-wangiannya di badan sewangi mungkin. Lalu pakailah baju ihram. Laki-laki 2 helai, perempuan begini pun juga sah untuk ihram dan tidak disyaratkan putih ataupun hitam. Yang penting tidak membentuk lekukan tubuh. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, muka boleh kelihatan, harus kelihatan. Tapak tangan boleh kelihatan, ini boleh kelihatan, tapi ini tidak boleh kelihatan. Karena itu jamaah rahimakumullah saya anjurkan ibu-ibu pakai mansel. Kenapa? Karena ketika istilah melorotnya kira-kira. Ini boleh kelihatan, ini tidak boleh kelihatan. Ini kelihatan, tawaf kita tidak sah. Nah, para jamaah rahimakumullah lalu berangkat ke Masjid Nabawi untuk sholat zuhur berjamaah dengan imam. Jangan lupa setelah sholat zuhur bangun lagi sholat asar kita jamaah takbir. Setelah itu Bapak Ibu kembali ke hotel, makan siang dan jam 2 siang pada hari Selasa besok Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah, semuanya sudah pakai baju ihram. Dan termasuk bapak-bapak sudah tidak pakai daleman lagi. Kenapa saya tekankan begini? Karena banyak kejadian. Begitu di Madinah mau berangkat ke Mekah, bapak-bapak datang ke saya, Ustaz, iya Pak, saya masih pakai daleman ya Ustaz. Iya Pak, nggak apa-apa. Kan dicopotnya nanti kalau mau niat, betul Pak. Dan niatnya bukan di sini kan Pak Ustaz, betul Pak, bukan nanti di bin Ali. Kalau gitu saya copotnya di bin Ali aja dan nanti ya saja boleh. Sampai di bin Ali dia lupa. Berangkatlah kita ke Madinah, ke Mekah. Sampai Mekah, kebetulan bisnya berbeda, ada 2 bis. Dia turun dari bis, pas turun dia lihat ke belakang. Begitu lihat ke belakang, saya pun juga turun. Begitu dia lihat muka saya, dia baru ingat celana dalam. Dia datang ke saya, Ustaz, saya masih pakai celana dalam. Saya bilang, copot celananya, bayar dalam. Karena itu bapak-bapak, hati-hati besok dari Madinah ke Mekah. Ketika Bapak akan masuk ke bis, Ustaz Malhan akan berdiri di pintu bis untuk ngerazia bapak-bapak. Nah, para jemaah rahimakumullah, insya Allah ini hotel. Insya Allah kita akan menuju ke Bir Ali. Bir Ali itu sekitar 7 km jemaah rahimakumullah, atau wilayah namanya Dzulhulaifah. Inilah tempat mikot, tempat niat, tempat starting umroh kita. Ya mau begitu sampai di Dzulhulaifah dari Bir Ali ini, yang wajib dilaksanakan adalah satu niat, tidak ada yang lain. Ustaz boleh nggak sholat? Boleh. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Ustaz, saya nggak turun, boleh nggak? Boleh. Ibu-ibu yang sakit, bapak-bapak yang nggak kuat jalan, nggak usah turun, tapi tetap di bis. Kenapa sebabnya? Karena sekarang parkiran bis menuju ke masjid jauh. Kalau jauh masih biasa Pak. Dan kalau jauh berarti jauh banget. Itu jauh banget aku. Sekitar 1 kilo ada ya. Putar soalnya jauh banget. Udah ngantar padat lagi.
Jadi kalau bisa jalan silakan, kalau nggak apa-apa. Yang wajib di sini tidak lain dan tidak bukan adalah cumannya. Nah, para jemaah rahimakumullah, kalau sudah sign kontrak dengan Allah di Bir Ali dalam bentuk niat umrah, maka maaf, larangan ihram mulai berlaku. Argo mulai jalan. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala, pecinya copot. Laki-laki tidak boleh meletakkan sesuatu di atas kepala. Bapak pakai kacamata, kadang-kadang kacamatanya ditaruh begini, kan? Di atas kepala. Di sini bukan kepala, jidat. Jadi boleh. Kalau di sini, laki-laki hanya menggunakan dua helai pakaian. Satu disarungkan, atasnya diselendangkan. Ustaz, bagaimana? Kemarin saya ke Tamrin City, ditawari katanya ini celana dalam untuk ihram, boleh nggak dipakai? Boleh. Tapi bayar dam. Lah kok bayar dam? Karena baju ihram dua helai. Kalau pakai itu, laki-laki dilarang menggunakan sandal yang untuk tumit, mohon maaf. Kalau bagaimana saja ada apa namanya? Ada talinya, injek ketika kaki. Perempuan dilarang menggunakan tutup muka, termasuk tutup muka, cadar, masker, kecuali kalau lagi batuk, itu nggak masalah. Pakai apa namanya? Masker. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian, sabun, sampo, tisu basah, lip gloss, lip balm. Apa yang gloss itu bukan papi gloss, apa namanya? Sunblock. Saat bagaimana kalau minyak angin, minyak kampak, minyak kayu putih, PPO, balsam Apixon, minyak lawang, itu mah bukan wangi tapi bau, karena itu boleh kita gunakan. Laki-laki dan perempuan dilarang motong-motong tanaman, dilarang menggunting rambut atau mencabut rambut. Hati-hati, ucap-ucap hidung, kecabut bulu hidungnya, bayar dam. Damnya berapa? 1 bulu hidung, kasih fakir miskin 1 paket makan. 1 paket makan di sana Kentucky yang paling gampang, 25 real. Ucap-ucap hidung, kecabut bulu hidungnya, 25 real. 2 bulu hidung, 50 real. 4 bulu hidung ke atas, motong kambing. Hati-hati para jemaah. Laki-laki dan perempuan dilarang dilarang bercumbu. Mohon maaf, kalau terjadi hubungan suami istri sebelum tahallul, maka 1, umrohnya batal. 2, dia harus motong ontak, bukan kambing. Hati-hati jangan berlaku. Tali pinggang? Ya? Tali pinggang? Tali pinggang boleh apa enggak? Boleh. Karena ini bukan pakaian tapi aksesoris. Begitupun juga dengan apa namanya? Jam tangan, tas, lempar, itu merupakan aksesoris, tidak masalah para jemaah. Minyak rambut sebelum niat boleh, tapi setelah niat tidak boleh. Ustaz, bagaimana? Saya mau ganti baju ihram. Baju ihram saya, Ustaz, itu dikasih wangi-wangian ketika cuci. Dikasih apa namanya? Wangi. Boleh nggak saya pakaikan itu masih wangi? Gak apa-apa. Karena ngasih wangi-wangian yang sebelum. Jadi patokannya itu adalah niat. Minyak wangi kira-kira mau nggak? Minyak apa? Minyak rambut? Oh. Kalau mau aman pakai minyak jelantah. Insya Allah itu nggak apa-apa. Nah, para jamaah Allah, itulah larangan ihram. Tolong dijaga sejak niat sampai nanti tahallul. Insya Allah dari Bir Ali, Bapak Ibu akan langsung menuju ke Mekah. Berapa jaraknya? Sekitar 430 km. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran. 4 jaman kita akan sampai ke situ, insya Allah. Bapak Ibu, begitu sampai di Mekah, insya Allah Bapak Ibu akan dibawa langsung ke hotel. Tidak langsung ke Masjidil Haram, akan langsung dibawa ke hotel. Check in dulu di hotel, makan malam dulu di hotel, baru insya Allah Bapak Ibu akan laksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf yang paling maksud. Bapak Ibu, sebelum tawaf nanti Enera akan memberikan headset. Headset itu adalah bantu dengar, sehingga ustaznya nggak usah lihat, tapi doanya bisa kedengaran. Cuman saya ingatkan, ini headset bukan souvenir. Tolong balikin. Ternyata banyak yang hilang, dianggap apa?
Nah Bu, Pak, kalau headset ini sudah menyala, suara Ustaz sudah terdengar, Ibu bisa melaksanakan 3 hal. Bapak boleh ketika tawaf cukup, soal perjalanan sa'i cukup, amin, amin boleh. 2, matikan headsetnya, doa sendiri. 3, ngikutin doa Ustaz, Allahumma, Allahumma. Tapi kalau ngikutin doa Ustaz hati-hati. Kemarin saya umrah di Marimakullah 2 rombongan, 40 orang di saya, itu semangat ngikutin doa saya semuanya. Allahumma, Allahumma. Lagi semangat-semangatnya, tiba-tiba ketika putaran ketiga, desek-desekan, itu jempol kaki saya diinjek orang Turki. Orang Turki tinggi gede, nginjek jempol kaki saya. Begitu keinjek, Allahumma, aduh. Itu jamaah di belakang kompak. Allahumma, aduh. Saya tanya Bapak, kenapa doanya pakai aduh? Dijawab Ustaz, kita dengar 11 Ustaz doanya Allahumma, aduh. Nah, para jamaah rahimahullah, Ka'bah begitu Mak, insyaallah kita masuk Masjidil Haram, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bissalam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikrami. Masuk masjid, itulah doanya bersama-sama nanti. Begitu masuk masjid Jamaah Ka'bah mulai kelihatan Jamaah. Begitu Ka'bah mulai kelihatan, pas kelihatan semuanya, silahkan baca doa yang dianjurkan Nabi. Allahumma sama-sama. Allahumma zid hadza al-baita takriman wa tashrifan wa zid man azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu takriman wa takriman wa tashrifan wa birra. Tatap itu Ka'bah sambil ngomong, makasih ya Allah, saya bisa kemari hari ini ya Allah. Engkau yang takdirkan saya kemari. Baru setelah kita tenang, laksanakanlah rukun tawaf ya Allah. 1, ingat tawaf ini posisi Ka'bah sebelah kiri. Karena itu tolong bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang zaman selfie, jangan berusaha belakangin ini baru aja tawaf dan belakangin Ka'bah sambil foto cepat. Lalu bikin status di Instagram, Ka'bah putaran pertama. Tolong bapak ibu-ibu yang begini belakangan. Tawaf harus punya wudu, karena kata Nabi tawaf kas-shalah. Tawaf itu seperti sholat. Kalau sholat harus punya wudu, berarti tawaf juga harus. Ustaz, bagaimana kita ini yakin di Jakarta yang namanya sentuhan laki-laki dan perempuan batal? Bagaimana Ustaz ketika tawaf? Ketika tawaf yakinkan gak batal. Kenapa? Karena kalau yakin batal, insya Allah tawaf kita nggak beres-beres. Putaran pertama diinjek oleh orang India. Ustaz, sebentar saya wudu dulu. Pas mau tawaf, kesenggol lagi orang Pakistan, wudu lagi. Daripada nggak beres-beres, yakinkan tidak batal. Tapi kalau sudah pulang ke hotel, kembali ke keyakinan awal, batal. Itu jemaah. 3, tawaf jamaah Makbah 7 putaran. Dimulai dari sudut Hajar Aswad. Mohon maaf kalau ini sudut Hajar Aswad, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ini sudut Hajar Aswad. Ketika kita melewati sudut Hajar Aswad ini, sunnahnya itu menghadap Ka'bah. Tapi masalahnya kalau begini, 1 detik aja di belakang didorong, karena besok tawaf tuh desek-desekan. Didorong, karena itu gak usah begini. Tapi sambil jalan aja, angkat tangan, kita kecut. Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini, dari rukun Yamani ini sampai ke Hajar Aswad, silakan baca doa Rabbana Atina fid dunya hasanah sabu jagat jamaah 50 sampai Hajar Aswad. Kalau 7 putaran sudah selesai, bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan doalah. Dianjurkan Nabi di tempat yang paling
Doa di tempat paling mustajab itu mana Ustaz? Tempat paling mustajab itu mana? Bapak ibu-ibu, yang pertama doanya di multazam. Apa? Multazam. Multazam itu mana? Bapak ibu mohon maaf, ini pintu Ka'bah. Ini Hajar Aswad. Di sininya ada pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad ke pintu Ka'bah, inilah namanya multazam. Habis tawaf, doalah di sekitar sini. Kalau bisa nempel di dinding Ka'bah, bagus. Kalau bisa gelantungan di pintu Ka'bah, bagus. Kalau nggak bisa, mundur ke belakang. Kalau nggak bisa, mundur ke belakang. Yang penting searah dengan multazam. Saya bapak ibu-ibu, kalau habis tawaf saya langsung bawa jamaah ke multazam itu. Lalu jamaah rahimahullah, ya kan? Lalu jamaah rahimahullah, setelah di multazam saya pimpin doa. Setelah saya pimpin doa, saya katakan bapak ibu silakan doa masing-masing. Saya mundur ke belakang nungguin jamaah doa. Tiba-tiba Pak Bu, saya lihat ibu-ibu ada di multazam nggak doa. Yang doa khusyuk betul. Dia mah enggak. Dia mah ambil buku dari tasnya, dibuka sebentar, itu tuh. Lalu buku itu diangkat begini. Yang lain doa, dia mau begini. Saya deketin ibu. Antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad itu multazam namanya. Artinya pasti, artinya wajib. Kalau doa di sini Allah wajib kabulkan. Ibu doa Bu seperti yang lainnya, bukan begini. Dijawab sama si ibu, maaf Pak Ustaz. Ketika teman saya, saudara saya tahu saya itu berangkat umroh, mereka tuh pada nitip doa. Doanya tuh mereka tulis di buku ini. Jadi isi buku ini titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya. Tadi saya membaca satu-satu pusing desek-desek saya. Akhirnya saya angkat tuh buku sambil ngomong, ya Allah, isi buku ini titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya. Saya pusing bacanya, ya Allah, tolong engkau yang baca satu-satu ya, jangan dipraktekin besok. Karena saya yakin bapak ibu dititipin doa. Kalau bapak ibu dititipin doa, duduklah di Masjid Haram, duduk di Masjid Nabawi, baca satu-satu, itu amanah. Nah, para jamaah rahimahullah, kalau sudah doa di multazam, bapak ibu lihat di sini ada seperti kurungan ayam. Itulah namanya Maqam Ibrahim. Maqam itu bukan kuburan, tapi telapak kaki Nabi Ibrahim. Jadi bapak ibu, ternyata Nabi mah kalau nginjek batu itu, batunya yang ambles. Minimal di dunia ini ada 2 telapak kaki. Satu telapak kaki Rasulullah di Masjid Aqsa ketika nginjek begini untuk terbang ke Isra Mi'raj. Yang kedua di depan Maqam Ibrahim, di depan Ka'bah. Beda dengan saya. Kemarin saya nendang batu, bengkak kaki saya. Nah, para jamaah rahimahullah, kata Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan Maqam Ibrahim ini tempat sholat. Sholatlah di sekitar Maqam Ibrahim. Sholat apa? Sholat sunnah. Gimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatat tawafi raka'ataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah tawaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa rakaat? 2 rakaat. Setelah itu silahkan duduk-duduk di sekitar Maqam Ibrahim. Sekitar Maqam Ibrahim tempat Ustaz. Lalu silahkan bapak ibu-ibu, silahkan ambillah air zam-zam. Para jamaah rahimahullah, air zam-zam ini kata Nabi, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat apa kita minumnya. Jamaah rahimahullah, minum air zam-zam itu boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk. Kenapa sebabnya? Karena Rasulullah ketika minum air zam-zam dalam keadaan berdiri, kata Ibnu Abbas. Boleh juga duduk, jamaah rahimahullah. Bapak ibu, yang penting minum air zam-zam ini silahkan menghadap kiblat. Kalau bisa doa dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Menghadap kiblat. Setelah baca doa, silahkan minum. Sunnahnya tidak terbuka.
Makruh kalau minumnya kayak begini. Ini hukumnya makruh. Haus nih. Bukan haus, nyontoin. Nah, para jamaah rahimakumullah, kalau sudah minum air Zam-Zam, silakan Bapak Ibu-ibu cari tempat sa'i. Bapak Ibu-ibu, kalau tawaf wajib punya wudu. Sa'i tidak disyaratkan. Jadi kalau batal wudunya, lanjutkan sa'i. Sa'i jamaah rahimakumullah dari Safa. Dari Safa kemana? Ke Marwah. Jarak ini sekitar 400 meter. Kali 7 berapa? 2,8. Sanggup kira-kira? Sanggup? Insya Allah. Kalau nggak sanggup, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Di Safa banyak orang Arab nyawarin jasa dorongan. Silakan pakai jasa dorongan orang Arab itu. Tapi biasanya kalau jasa dorongan didorong orang Arab ini, biasanya ngedorongnya nggak pakai rem. Takut didorong nggak pakai rem, naik lantai 2. Lantai 2 ada skuter, ya kan? Insya Allah jemaah. Yang pasti Safa tempat mustajab, Marwah tempat mustajab. Sempatkan doa di Safa, sempatkan doa di Marwah. Kenapa? Dua-duanya tepat. Safa ke Marwah dihitung 1, Marwah ke Safa 2, Safa ke Marwah 3, Marwah ke Safa 4, Safa ke Marwah 5, Marwah ke Safa 6, Safa ke Marwah 7. Kalau Bapak Ibu-ibu ternyata ngitung 7-nya di Safa, salah ngitung. Bisa lebih atau bisa? Nah, para jamaah rahimakumullah, kalau antara Safa dan Marwah ada Batul Wadi di sini. Ada lampu hijau. Dulu itu Batul Wadi itu, Pak, yang namanya antara bukit dengan bukit lama-lama ada lembah. Nah, di bawah lembah ini Hajar nggak bisa lihat anaknya karena anaknya diletakkan dekat Ka'bah. Karena nggak bisa lihat anaknya, Hajar lari. Di tempat lari inilah sekarang dikasih lampu. Di tempat lari ini sama-sama laki-laki sunnah lari kecil, perempuan tidak sunnah. Kita baca doa bareng-bareng. Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akram. Sudah selesai di Marwah, Bapak Ibu cari gunting, tahalul. Tahalulnya siapa yang gunting, siapapun juga boleh, termasuk gunting sendiri, tidak masalah. Silakan Bapak Ibu setelah gunting rambut ini, tahalul ini, bebas, seluruh larangan ihram boleh dilaksanakan. Berbanyaklah ibadah di Masjidil Haram. Ibadah yang terbaik di Masjidil Haram ada 3. 1 tawaf, 2 sholat, 3 natap Ka'bah. Jadi ngeliatin Ka'bah saja itu nilainya 20 rahmat. Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu juga akan akan dibawa keliling ziarah ke kota Mekah, akan ke Ji'ranah sebagai tempat mikot insya Allah. Nah, untuk umroh yang kedua Bapak Ibu dengan difasilitasi NRA dengan Ji'ranah, tolong pakai baju ihram dari hotel masing-masing karena di Ji'ranah tidak ada tempat ganti baju. Di Ji'ranah tinggal tempat sunat ihram nanti di sana, niat di sana, baru kemudian kembali ke Mekah, ke Masjidil Haram, ke Tawaf dan Sa'i. Umroh yang kedua ini boleh untuk diri sendiri, boleh mengumrohkan orang lain. Syaratnya orang yang diumrohkan orang yang sudah tidak bisa berangkat ke Mekah, entah karena sudah meninggal dunia atau sudah tua, mundur tidak bisa bangkit lagi. Tapi satu niat hanya untuk 1 orang. Bapak misalnya mengumrohkan ibunya, silakan niatkan umrohnya. Kalau Bapak Ibu mengumrohkan orang lain, insya Allah tidak akan pernah mengurangi umroh kita. Bagaimana niatnya? Labbaik Allahumma umrotan an abi. Saya niat umroh untuk bapak saya. Kalau bapak mah atau ibu mah tanpa bapak ibu menyebutkan nama juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah pasti bapak mah, ibu pasti. Tapi kalau bapak ibu nyebut umrohin untuk kakek, untuk nenek, tolong sebutin namanya. Karena nenek ada 2, ada nenek bapak, nenek ibu. Kalau bapak ibu niatnya, saya niat umroh untuk kakek saya.
tanpa disebutkan nama, itu malaikat masih nungguin. Kakek yang mana? Mohon maaf ini bercanda ya, Allah ya. Itulah Allah. Ingat, Bapak Ibu akan Jumatan di Mekah. Ya kan? Saya ingatkan, 1, Jumat di Mekah, imam sholat subuh hari Jumat suka membaca surat As-Sajdah. Dan imam ketika membaca ayat innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, akan takbir langsung sujud. Lalu setelah sujud bangkit lagi lanjutkan bacaan. Kenapa kok sujud langsung? Karena itu ayat sajadah. Imam yang membaca, makmum yang mendengar disunahkan sujud. Itulah para jamaah ibadah insyaallah. Bapak Ibu-ibu, insyaallah Sabtu depan Bapak Ibu-ibu akan tinggalkan kota Mekah. Ya, akan tinggalkan kota Mekah insyaallah. Sebelum tinggalkan kota Mekah, sempatkan tawaf wada. Yang malas-malasan tawaf wada, bayar dam, motong kambing. Ibu-ibu yang haid tidak usah tawaf wada, tidak bayar dam. Bapak-bapak yang sakit tidak punya biaya untuk dorong, tidak bayar dam, tidak masalah, tidak tawaf wada, tidak bayar dam. Tapi kalau malas-malasan wajib bayar dam. Insyaallah Bapak Ibu akan terbang nanti ke Istanbul, dari Jeddah ke Istanbul. Bapak Ibu di Istanbul akan transit berapa jam? 5 jam. 6 jam, 5 jam. Itu semuanya di bandara. Tapi nggak usah sakit hati, bandara Istanbul itu gede, baru dan enak. Jadi kalau dulu saya transit di situ dan lagi malam Sabtu, lagi malam Rebo, malam Kamis. Malam Kamis itu kan ada Liga Champion kan? Wow, ada apa namanya? Ada. Nah, Bapak Ibu-ibu transit di sana malam Minggu boleh, malam Minggu juga enak. Kenapa sebabnya? Karena Liga Turki lagi main. Ada Fenerbahce, ada apa namanya? Ada Galatasaray, itu ada apa namanya? Layar gede jemaah Allah di bandara ini. Jadi nggak terasa jemaah. Nah, saya kira mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan tetap pulang ke tanah air insyaallah akan diberikan jam-jam sekitar 5 liter insyaallah. Bapak Ibu-ibu maaf karena ibu-ibu pakai Turkish Airlines, begitu pulang ke tanah air cairan itu tidak boleh masuk ke cabin. Kalau Emirat masih aman ya di Dubai. Kalau di Turki terpaksa air zam-zamnya tidak bisa dibawa. Saya kira begitu, terima kasih. Nanti akan dilanjutkan oleh Ustaz Malhan. Mohon maaf saya tidak menampingi rombongan ini. Jemaah Allah saya kalah baru beberapa hari yang lalu. Ya insyaallah yang berangkat insyaallah Ustaz Malhan dia akan menampingi dari Jakarta ke Turki umroh dan insyaallah akan kembali ke Jakarta. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.